Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat. Pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.17 yaitu menerapkan pembuatan susunan acara kegiatan. Di mana di dalam KD ini diharapkan bagi kalian semua dapat membuat susunan acara kegiatan. Untuk materi-materi yang akan disampaikan pada KD ini yaitu yang pertama definisi susunan acara, yang kedua fungsi susunan acara, yang ketiga bentuk atau macam susunan acara, yang keempat tata cara pembuatan susunan acara, yang kelima hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan susunan acara, yang keenam pokok-pokok susunan acara, dan yang ketujuh pembuatan konsep acara. Apa itu susunan acara? Mari kita lihat di slide berikutnya. Acara adalah kata dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan suatu agenda atau hal atau pokok masalah yang akan dibahas dalam rapat atau musyawarah, atau istilah lainnya adalah susunan acara yang dibuat oleh panitia sebuah acara. Jadi susunan acara yaitu susunan program-program yang sistematis dari sebuah acara yang dibatasi oleh durasi. Oke, selanjutnya yaitu fungsi susunan acara. Jadi di dalam fungsi susunan acara itu yang pertama acara sistematis. Kenapa sistematis? Karena ketika kamu sudah membuat susunan acara, pasti kamu sudah memikirkan step-step atau langkah-langkah acara tersebut, gitu. Berjalannya seperti apa. Karena kamu sudah memikirkan dan juga sudah didiskusikan, otomatis harusnya acara tersebut akan berjalan secara sistematis sesuai dengan urutannya, tidak acak. Lalu yang berikutnya hemat waktu. Jadi ketika kamu membuat susunan acara, gitu ya, pasti kamu sudah memikirkan per masing-masing acaranya itu waktunya berapa menit atau berapa lama kan gitu ya. Tergantung dari konteks acaranya kan gitu. Kalau misalkan terkait dengan pentas seni gitu kan ya, mungkin bisa 1 harian, ya kamu bisa buat susunan acaranya. Jadi jangan sampai molor. Bahkan kamu bisa menghemat waktunya di situ karena kamu sudah memplotkan per masing-masing acaranya. Selanjutnya yaitu koordinasi panitia dan pengisi acara. Jadi dengan adanya susunan acara, gitu ya, setiap panitia dan juga pengisi acara pasti memegang naskah tersebut, gitu ya. Minimal diberitahu acara tersebut itu apa saja kan, gitu ya. Jadi dengan adanya susunan acara itu bisa menjadi pedoman antara panitia dan juga pengisi acara. Jadi tidak ada miss. Contohnya ketika 5 menit lagi masuk acara, misalkan acara selanjutnya tari-tarian gitu ya, maka pengisi acara tersebut gitu ya, untuk dancernya sudah siap di belakang panggung gitu ya. Jadi itu menjadi pedoman bagi masing-masing pengisi acara dan juga panitianya. Dan yang terakhir itu sebagai bahan evaluasi. Jadi dengan adanya susunan acara tersebut gitu ya, setiap panitia akan mengevaluasi kira-kira acara-acara mana saja atau detail-detail acaranya atau menitnya jangan-jangan ini kelamaan atau kecepatan, kan bisa jadi evaluasi untuk acara-acara berikutnya. Jadi kalau ada dokumentasinya, ada dokumennya gitu, susunan acaranya itu gampang untuk mengevaluasi. Jadi mana acara yang kira-kira diperlukan untuk kedepannya, mana acara-acara yang kira-kira tidak diperlukan lagi, kan seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk susunan acara. Di sini terbagi menjadi 3. Ada formal, ada semi formal, ada non formal. Dapat dibaca di sini. Untuk yang formal itu upacara bendera, wisuda, upacara kenegaraan, dan lain-lain. Lalu ada semi formal. Di sini ada peresmian gedung, pemberian penghargaan, lalu ulang tahun sekolah, dan lain-lain. Lalu ada juga yang non formal, ada talk show, perlombaan, acara musik, ulang tahun kerabat, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan, itu perbedaannya formal sama semi formal itu apa kan gitu ya. Biasanya untuk yang formal itu dress code-nya, persyaratan-persyaratannya lah itu harus dipenuhi seluruhnya gitu ya. Dari mulai dress code-nya, bahasa yang dipakai, lalu apa yang harus dibawa, apa yang tidak harus dibawa, seperti itu. Jadi dan juga biasanya sih terprosedurkan gitu ya untuk step-step acaranya. Dan biasanya juga untuk susunan acaranya karena sudah diprosedurkan, biasanya ya itu susunan acara udah pasti itu gitu ya. Jadi memang tidak perlu repot-repot lagi kan gitu kita membuat susunan acara, karena memang itu udah menjadi bagian dari protokolernya kan gitu.
Lalu yang semi formal memang ada juga dress code-nya kan gitu ya. Dan memang apa namanya acaranya itu tidak terlalu resmi gitu ya. Runutan acaranya pun kadang berbeda-beda kan gitu ya. Dari misalkan di sini ulang tahun sekolah gitu ya, ulang tahun sekolah memang masih dikategorikan semi formal gitu ya. Memang awalnya itu kenapa dikatakan semi formal karena di dalamnya masih ada kata sambutan gitu ya. Tetapi di endingnya di tengah-tengah dan di endingnya itu ada apa acara musiknya, acara yang non formalnya lah kayak gitu. Dan biasanya memang kalau dalam suatu acara gitu ya, kita tidak bisa memplotkan satu acara itu formal seluruhnya, semi formal seluruhnya, non formal seluruhnya, tidak harus begitu gitu ya. Kadang dalam satu acara pun bisa gabungan formal dan semi formal gitu ya. Kadang yang semi formal dengan non formal gitu. Atau formal dan non formal kan gitu ya. Misalkan acara-acara partai gitu ya, di endingnya di akhir acaranya ada non formalnya, acara musiknya ada di situ. Awal-awalnya memang formal gitu ya, membahas terkait dengan berita-berita atau informasi-informasi partai misalkan seperti itu. Tapi di endingnya ada acara-acara musiknya misalkan seperti itu. Itu terkait dengan bentuk atau macam-macam susunan acara. Selanjutnya, di sini ada tata cara pembuatan susunan acara. Nah, di sini tata caranya itu pertama yang harus kita perhatikan adalah jenis acaranya. Jadi kita harus menentukan dulu jenis acaranya seperti apa kan gitu ya. Apakah ini acara perusahaan, apakah ini acara kenegaraan gitu ya. Itu harus kita tentukan. Lalu setelah kita tahu jenis acaranya seperti apa, lalu kita tentukan nih bentuk acaranya mau yang bagaimana nih. Yang tadi tuh bentuk acara formal atau semi formal atau non formal atau gabungan kan gitu ya. Seperti apa nih? Selanjutnya alokasi waktunya. Nah, ini kapan nih waktunya nih? Tanggalnya gitu ya, dari mulai tanggalnya sampai satu acara tersebut berapa lama kan gitu ya. Apa 1 hari, 2 hari atau seminggu, tergantung dari tadi jenis acaranya. Jadi memang pertama kali jenis acaranya dulu apa kan gitu ya. Lalu di sini nomor 3 kreativitas. Nah, ini yang apa namanya tidak standar lah gitu ya. Karena kreativitas itu berbeda-beda antar setiap individu gitu ya. Setiap kepala pasti berbeda-beda. Tapi memang fungsi dari kreativitas itu adalah membuat acara itu menarik kan gitu ya. Entah ada door prize-nya gitu ya, atau nanti di tengah-tengah ada lomba-lomba misalkan. Ya itu tergantung kreativitasnya seperti apa kan gitu ya. Lalu yang keempat, pemenuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Nah, ini harus diikuti. Jadi ketika kamu berada di suatu area tertentu, di daerah tertentu, ya kita juga harus tahu gitu ya. Di sana itu peraturannya seperti apa. Memang ada peraturan negara, tapi di situ juga ada peraturan adatnya misalkan. Kita tidak boleh melakukan apa-apa, misalkan kita tidak boleh lewat dari jam berapa, jam 10 tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus perhatikan tuh peraturan-peraturan yang berlaku di sana kan gitu ya. Nah, itu tata caranya tuh. Insya Allah kalau misalkan 4-4 yang kita penuhi, ini kan minimal gitu 4. Lewat dari itu ya silakan gitu ya. Minimal 4 ini kita jalankan. Insya Allah acara tersebut harusnya sih sistematis lancar kan gitu ya. Selanjutnya, oke, di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun susunan acara. Jadi di dalam susunan acara itu pasti di dalamnya ada pembukaan, acara inti dan juga penutupan. Lalu untuk acara formal di situ perhatikan susunan sambutan pejabat atau pimpinan. Jadi untuk acara-acara kenegaraan atau acara-acara pemerintahan gitu ya, instansi pemerintah itu susunannya biasanya dari yang paling tinggi dulu jabatannya diurut ke bawahnya kan gitu ya. Jadi yang paling tinggi dulu gitu ya. Ibarat piramida kan gitu ya. Urutannya yang paling atas dulu terus yang ke bawahnya. Tapi ada juga yang dibalik gitu ya. Yang pertama kali tampil itu malah justru yang jabatannya paling rendah dulu gitu ya. Dari yang paling rendah ke yang tinggi gitu ya. Misalkan manajernya dulu baru direkturnya gitu ya. Itu tergantung dari kebijakannya atau proseduralnya di masing-masing instansi kan gitu. Jadi harus kamu perhatikan. Terus untuk acara semi formal dan non formal, acara bisa dimulai tanpa perlu sambutan pimpinan. Jadi yang diutamakan adalah atensi audiens. Di sini memang tanpa perlu sambutan juga it's okay, nggak masalah.
Tetapi sekarang juga banyak semi formal tetap pakai sambutan gitu. Jadi nggak apa opsional aja gitu ya. Boleh iya, boleh enggak. Tergantung permintaannya nanti seperti apa. Terus pastikan koordinasi dengan seluruh pihak dapat terjalin dengan baik. Nah itu wajib tuh. Koordinasi dengan pihak gedung, kalau misalnya di gedung. Koordinasi dengan misalkan di acara-acara daerah gitu ya. Koordinasi dengan pihak kepolisian, kamtipnya gitu ya, dengan keamanan sekitar, dengan warga sekitar gitu ya. Itu harus terjalin dulu tuh. Jadi agar dipastikan bahwa acara tersebut berjalan dengan lancar gitu. Terus susunan acara dibuat sesuai dengan tema kegiatan, wajib lah, ini pasti kamu harusnya sudah paham lah. Terus acara disusun secara sistematis dan menggunakan kalimat yang komunikatif. Nah ini kalau sistematis ya harusnya sih sistematis ya, karena memang ketika kamu menyusun ini pasti kamu diskusi dengan satu tim gitu ya, apa urutan-urutannya yang pas, yang tepat gitu ya. Dan juga di situ harus dicek kalimat-kalimat di dalam susunan acaranya itu harus komunikatif gitu. Jangan sampai bahasa-bahasa yang dicantumkan di situ bahasa-bahasa yang apa namanya yang tinggi gitu ya, yang nggak semua orang paham gitu. Itu mesti hati-hati karena takutnya salah tafsir. Nah ketika salah tafsir itu bisa aja tuh acara jadi benar-benar aneh, berantakan kan gitu ya. Selanjutnya adalah pokok-pokok susunan acara. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa susunan acara itu biasanya terdiri dari pembukaan, inti, dan penutupan. Untuk pembukaan di sini ada ucapan salam, puji syukur, terima kasih kepada semua orang yang hadir, tujuan pertemuan, membaca susunan acara, menyatakan acara dimulai. Terus di inti acaranya berkaitan dengan tema dan pokok acara itu sendiri gitu ya, apa acaranya gitu ya. Dan yang terakhir penutupan, baik doa juga ada di situ. Oke, dari yang pertama misalkan di sini pembukaan acara. Contohnya kayak gimana pembukaan acara? Contohnya begini misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruhnya yang telah hadir, yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk hadir di sini di dalam acara kegiatan seminar pendidikan. Lalu sebelum kita masuk ke dalam acara tersebut, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pre-memory. Baik, setelah susunan acara dibaca, mari kita mulai acara tersebut, gitu ya. Terima kasih. Nah, itu contoh-contohnya gitu ya, untuk pembukaan acara seperti apa. Kalau untuk inti acara, sesuai dengan acaranya lah, gitu ya. Dan penutupan biasanya kita akhiri dengan salam juga kan gitu ya. Diawali dengan salam, diakhiri juga dengan salam. Seperti itu. Selanjutnya, oke, pembuatan konsep acara. Jadi di sini dalam pembuatan konsep acara itu menyusun tema acara. Di dalam pembuatan konsep acara ini tidak berurutan ya, maksudnya harus pertama dulu susun tema dulu, terus pembagian tugas dulu, enggak. Ini semua nih yang harus dilakukan ketika pembuatan konsep acara. Di sini ada menyusun tema acara. Jadi tema memang harus yang menarik gitu ya. Dan diupayakan untuk membuat tema itu kumpul dulu seluruh panitia gitu ya, brainstorming gitu ya. Pendapatnya bagaimana gitu ya. Jadi supaya hasil dari apa namanya koordinasi antar tim itu perfect lah, bagus. Lalu ada pembagian tugas yang jelas. Jadi membentuk kepanitiaan dengan tugas-tugas yang jelas serta disesuaikan dengan kegiatan. Jadi memang tugas-tugas tersebut kalau bisa memang merinci gitu agar yang ditugaskan itu tidak bertanya-tanya lagi gitu ya, tidak bingung. Lalu di situ ada pertemuan intens. Nah, ini juga penting. Jadi pertemuan atau koordinasi antar panitia itu harus intens gitu ya, konsisten gitu ya. Baik sebelum acaranya, pada saat acaranya, dan juga setelah acaranya gitu ya. Jadi koordinasi itu penting. Kalau sekarang udah enak, udah ada WhatsApp, jadi koordinasi ketemu kumpul langsungnya itu apa namanya bisa digantikan, bukan digantikan, sedikit bisa digunakan WhatsApp gitu ya, via daring gitu ya.
Lalu di situ membuat anggaran kegiatan. Nah, itu plotting anggarannya gitu ya, budgetnya itu ya disesuaikan tuh, harus dibuat itu daftar-daftar hal yang dibutuhkannya serta budgetnya itu berapa kan gitu ya. Jadi agar anggaran yang kita terima gitu yang akan kita biayakan tuh tepat gitu ya. Jadi tidak ada apa namanya tuh kekurangan dana kan gitu ya. Jadi pas. Terus rundown acara. Nah, ini susunan acaranya lah gitu ya. Harus jauh-jauh hari dari jadwal pelaksanaan guna mempermudah penyempurnaan susunan acara. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kalian semua membuat acara itu kalau bisa jauh-jauh hari dari acaranya gitu ya. Jadi ketika sudah dibuat lebih dahulu, setiap kita koordinasi tadi ada pertemuan intens itu pasti ada ide-ide atau ada evaluasi-evaluasi, wah acaranya jangan yang begini deh, ulang lagi, ini ganti yang ini, diganti yang ini. Acaranya susunannya tadi yang ketiga jadi yang kedua aja. Nah, pasti ada aja yang seperti itu. Jadi ketika kita udah jauh hari udah jadi duluan, enak bisa kita evaluasi dulu sebelum hari H-nya. Jadi pada saat hari H itu benar-benar matang banget. Terus membuat timeline. Nah, ini timeline ini dari mulai sebelum kegiatan sampai setelah kegiatan itu timelinenya tuh apa saja tuh dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya sampai evaluasinya itu timelinenya tuh dibuat. Jadi biar kita tuh mengarah semua ke situ gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, tanggal-tanggalnya udah ditentukan, udah ditetapkan di situ. Terus, nah ini juga penting juga plan A dan plan B. Nah, ini kadang-kadang di Indonesia itu membuat perencanaan itu ya satu aja. Karena untuk memikirkan lagi untuk yang kedua tuh udah males gitu ya. Padahal plan A, plan B itu benar-benar apa namanya mengantisipasi segala risiko yang ada kan gitu ya. Contohnya acaranya misalkan garden party gitu ya di luaran. Terus kalau misalnya hujan bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan tuh. Makanya harus ada plan B kan gitu ya. Plan B-nya apa kan gitu ya. Di gedung kalau misalnya ada gedung deket nggak gedungnya gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam ini tuh kadang-kadang mengantisipasi risiko-risiko tuh di kita masih kurang aware gitu ya, kurang peduli gitu ya. Jadi kalau udah satu rencana udah itu aja. Selanjutnya lagi ada pentingnya kerjasama tim ya, ini udah jelas lah ya. Jadi membangun kekompakan iklim kerja yang baik. Jadi memang yang bikin kita semangat itu ya pasti timnya oke nggak nih gitu ya. Iklim suasana kerjanya nyaman nggak nih gitu ya. Terus ya dan yang terakhir belajar dari pengalaman yaitu kalau ada evaluasi itu enak. Evaluasi itu kan kita memilah-milah, memilih-milih pengalaman kita tuh. Mana kemarin yang buruk jangan kita ulangi lagi kan gitu. Itu evaluasi utama penting juga itu. Gitu. Nah, di sini ada contoh-contohnya susunan acara formal. Nah, biasanya di sini susunan acara formal tuh dari mulai persiapannya seperti apa, pembukaannya, terus ada himne-himne menyanyikan lagu gitu ya. Terus ada apa namanya sambutan-sambutan seperti itu. Dan ini udah dikasih waktu plot-plotnya seperti apa. Memang lebih detail, memang lebih bagus kan gitu ya. Dari mulai waktunya siapa, narasumbernya siapa, penanggung jawabnya siapa kan gitu. Jadi jelas di situ. Nah, ini dipegang tuh sama panitia dan juga pengisi acaranya. Jadi biar dia tahu, biar masing-masing tahu kapan pelaksanaannya kan gitu ya. Ini yang formal. Ini yang semi formal di sini. Di sini ada pembukaan, selamat datang, terus udah gitu ada apa namanya kegiatan-kegiatannya, intinya apa, sampai penutupnya seperti apa. Di sini tidak ada apa namanya, tidak ada sambutan-sambutan di dalam semi formal itu. Bapak kasih contohnya tidak ada sambutan gitu ya. Walaupun pakai sambutan boleh nggak? Boleh, boleh aja. Tergantung dari konteksnya gitu ya. Dan ini semi formal gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang non formal gitu ya. Dari mulai acara. Nah di sini di dalam non formal ini, Bapak sengaja tampilkan itu contohnya itu gabungan tuh, nggak cuma non formalnya aja. Kalau non formal itu gampang banget, kamu ulang tahun teman kamu, udah kamu rayain itu udah non formal gitu ya. Tinggal kamu buatin aja susunan acaranya, selesai. Tetapi sini Bapak gabungin aja beberapa apa namanya bentuk. Di sini ada acara formalnya nih yang pertama dan yang kedua acara non formalnya tuh. Biasanya kayak gitu. Gabungan dan rata-rata seluruh kegiatan-kegiatan yang sekarang-sekarang ini udah formal dan non formal itu udah hal yang lumrah gitu ya, hal yang biasa gitu ya. Kecuali kalau acara-acara kenegaraan ya pasti formal full gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir terima kasih. Jadi
pada pertemuan kali ini Bapak harapkan kamu semua tidak hanya mencari informasi ini semua dari gurunya gitu ya, dari Bapak, tapi kamu bisa cari-cari juga di internet seperti apa terkait dengan susunan acara tersebut. Memang di dalam otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu kemarin sudah diwacanakan akan membuat satu TEFA lagi, teaching factory lagi, itu namanya event organizer. Jadi kalau di akuntansi itu udah ada form bank, walaupun di AP udah ada resepsionis gitu ya, di perpustakaan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Tetapi akan dibuat juga event organizer kan gitu. Kalau di multimedia kan ada tuh teaching factory-nya gitu ya, untuk showroom-nya gitu ya. Terus di pemasaran sudah ada Lisa Mart gitu ya. Nah sekarang yang OTKP apa gitu ya. Kemarin itu udah ada namanya event organizer yang memang acara-acara atau kegiatan-kegiatannya minimal untuk acara-acara sekolah dulu lah gitu ya. Tetapi di situ difungsikan seluruh jurusan OTKP yang akan mengelola itu. Tetapi memang sangat disayangkan ada kondisi pandemi, jadi memang itu agak-agak mundur. Tetapi mudah-mudahan ke depan bisa segera dilaksanakan. Jadi kamu semua gitu ya, jurusan OTKP, nggak tahu nih yang kelas 12, yang kelas 11 dan kelas 10 mudah-mudahan sih bisa nyicip, tapi yang kelas 12 ya, Bapak juga belum tentu secepat itu gitu ada event organizer. Tetapi memang goalnya adalah agar kamu siap kerja nantinya, bisa kerja di IO gitu, WO dan seterusnya, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kamu tetap sehat dan juga tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.